Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana ya Allah zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wa sa'alna alamin. Anak-anak Ustaz yang harapan bangsa, harapan negara dan harapan orang tua masing-masing. Kembali kita bersyukur terhadap Allah SWT karena berkat rahmat taufik hidayah. Mudah-mudahan ya ini kita dapat bertemu kembali dalam pertemuan yang ke-9 ini. Kemudian salam dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya terutama di akhir kata amin rabbal alamin. Anak-anak Ustaz yang Ustaz sayangi, senantiasalah melaksanakan protokol kesehatan, yakni menjaga jarak, memakai masker dan senantiasa mencuci tangan. Dan yang tak kalah pentingnya adalah senantiasalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa kita bacakan doanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam min syarri asqam. Baiklah sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran ini, sama-sama kita buka dan bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak Ustaz sayangi, bahwa pada pertemuan yang ke-9 ini kita membicarakan tentang obat hasad. Sebenarnya mengetahui bahwa obat hasad ini bukanlah merupakan obat medis, apa itu suntik ataupun dia dikasih vitamin ataupun dikasih obat-obat yang lainnya. Tapi obat di sini maksudnya adalah obat yang berguna untuk dapat kita senantiasa melepaskan diri daripada hasad. Hasad itu berasal daripada hati kita yang kotor. Jadi obatnya dalam hal ini adalah yang pertama, yaitu dengan memiliki ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan sifat hasad, agar kita tahu bahwa bagaimana caranya untuk meninggalkannya. Yang kedua adalah kita memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dua inilah yang dapat menyembuhkan yaitu sifat hasad daripada diri kita. Mari sama-sama kita lihat dan kita tonton video pembelajaran berikut ini. Hasad, ya hasad yang pertama, hasad itu memang penyakit. Yang kedua, hasad berlindung dari hasad. Yang ketiga, berbaik sangka kepada takdir Allah. Dan yang keempat, membalas keburukan dengan kebaikan. Ya, yang pertama, cara mengobati hasad itu harus memahami bahwasanya hasad itu penyakit. Ya, jadi kalau misalkan orang yang merokok, dia itu kemudian sakit, kemudian di bungkus rokok itu ada tulisannya rokok bisa menyebabkan ini itu. Ya sudah jelas rokok itu penyakit, tapi dia tidak beranggapan bahwasanya rokok itu penyakit, maka akan menyantap terus rokok itu. Dan dia tidak akan sembuh. Kenapa sih? Karena penyakit lagi yang dimasukkan, maka bagaimana dia akan sembuh? Ya, jangan sampai kita menganggapnya, yaitu menganggap hasad bukan penyakit. Ya, seperti tadi lah, rokok jangan sampai menganggap rokok itu bukan penyakit. Ya, kalau menganggap rokok bukan penyakit, ya selamanya akan menghisap rokok tersebut dan selamanya akan memasukkan racun ke dalam tubuhnya. Bahkan jangan sampai kita merawat penyakit tersebut hingga betah di dalam diri kita ya. Bahkan hasad itu kan penyakit batin ya. Kalau masih ada di dalam tubuh kita, itu lama-lama penyakit hati ini pun bisa merambah ke penyakit fisik ya, seperti stroke, jantung dan sebagainya. Ya, jadi misalkan ada tetangga dengan tetangga lain ya, tetangga tiba-tiba beli motor kemudian sakit ya, kena stroke gitu. Kemudian berbulan-bulan berjalan, tetangga lagi punya mobil ya, kemudian penyakit jantung. Nah, seperti itu lama-kelamaan dia mati sendiri gitu, karena diri sendiri ya. Dia itu tidak berlapang dada ketika tetangga punya motor. Alhamdulillah tetangga punya motor. Coba kalau misalkan nggak punya motor, maka pinjam motor saya. Bisa jadi motor saya rusak kan, seperti itu ya. Alhamdulillah tetangga punya mobil. Alhamdulillah tetangga punya mobil. Kalau misalkan suatu saat istri saya melahirkan, anak saya sakit, saya bisa meminjam mobil tetangga saya. Nah, seperti itu. Ya, jadi kalau misalkan dia berlapang dada kan enak ya. Tapi kalau misalkan dia dadanya sempit, tetangga punya motor marah, tetangga punya mobil marah, ya akan kena penyakit stroke, kena penyakit jantung dan sebagainya. Ya, seperti itu. Jadi cara mengobati hasad yang pertama itu harus memahami bahwasanya hasad itu penyakit ya.
kalau dia paham bahwasanya hasad itu penyakit, dia tidak akan memasukkan hasad itu ke dalam dirinya. Samanya seperti tadi, ketika seseorang itu memahami rokok itu penyakit, ya jantung, kanker dan sebagainya, maka dia pun tidak akan memasukkan rokok ke dalam dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, ya, kita harus paham, kita harus berdoa, ya, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat hasad, dan salah satunya di surat Al-Hasr, ya. Kalian insyaallah santri sudah hafal lah surat Al-Hasr ayat juz 28 itu dengan doanya Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ampunilah kami, ya, wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman, dan saudara-saudara kami yang telah duluan, ya, beriman daripada kami. Ini adalah kisahnya para sahabat, ya. Masya Allah, sahabat itu juga awal-awalnya terkena hasad, namun Allah Subhanahu wa taala tunjukin, kemudian mereka berdoa dan hilanglah hasad dari diri mereka. Wala taj'al fi qulubina, dan jangan jadikan di dalam hati-hati kami, ya, di dalam jiwa-jiwa kami ghillan, hasad, dengki, lil ladzina amanu, kepada mereka-mereka para sahabat yang telah mendahului kami beriman. Rabbana, ya Allah, innaka ra'ufur rahim. Sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau kita hasad, doa ini, ya, kita secara diri kita mengingkari hasad tersebut, ya, menolak hasad tersebut, dan kita pun sambil berdoa Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Kemudian cara yang ketiga adalah tidak berburuk sangka kepada takdir Allah, ya. Caranya tadi dengan senantiasa mengingat-ingat nikmatnya seperti sehat dan sebagainya tadi, ya. Misalkan nikmat kita punya sepeda, alhamdulillah kita punya sepeda, kita masih bisa goes dan sebagainya, nikmat, ya, daripada tetangga nggak punya sepeda, bahkan tetangga itu buntung, masya Allah, ya, alhamdulillah, tetangga itu punya rumah, ya, kita ngontrak, alhamdulillah masih bisa ngontrak, ya. Tetangga yang lain tidak bisa ngontrak, bahkan bisa jadi ngontrak tapi utangnya banyak dan sebagainya, tidak bisa membayar kontrakan tersebut, ya. Jadi tidak berburuk sangka kepada Allah. Caranya dengan apa? Senantiasa mengingat nikmatnya Allah yang diberikan itu begitu banyak. Kemudian ini yang agak susah, ya, mengobati hasad. Kalau yang ini mungkin mudah, ya, kita harus bisa memahami penyakit hasad. Oh, hasad itu penyakit, saya nggak pengen hasad lah. Kemudian kita pun berdoa lagi, hanya sekedar mengucapkan seperti itu. Kemudian tidak berburuk sangka, ya. Ini agak berat, yaitu apa? Berbuat baik kepada orang yang kita benci. Masya Allah, ya. Sudah orang jahat kepada kita, kita berbuat jahat, kita membalasnya dengan perbuatan yang lebih baik, ya, kepada dia. Tapi ini efek yang paling bagus loh, ya. Jadi mungkin kalau misalkan kita tidak menganggapnya penyakit, berlindung, tidak berburuk sangka, ini efeknya kurang, ya. Bisa jadi misalkan ini 20%, 20%, ini kan 60%. Nah, ini tuh efeknya bisa sampai 40%, ya, Masya Allah. Paling mujarab ini untuk mengobati hasad, ya. Jadi ketika ada orang berbuat jahat kepada kita, kemudian kita balas dengan perbuatan baik, nanti orang itu pun akan ternyuh, Masya Allah, ya, kamu yang saya jahati kok bisa berbuat baik kepada saya, seperti itu, ya. Jadi hasad itu nanti bisa hilang dari diri dia ataupun hilang dari orang lain. Kita akan baca ayatnya dalam surat Fussilat ayat 34. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah, ya, puasanya yang namanya hasanah, kebaikan, sayyi'ah, keburukan itu, ya, pahala dan dosa itu tidak mungkin sama, ya. Ketika tidak mungkin sama, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan apa sih cara, ya, agar hasad itu hilang dari diri kita atau hasad itu hilang dari orang lain? Idfa' billati hiya ahsan, ya. Balaslah, ya, hasad tersebut, perbuatan jahat tersebut dari orang lain, billati hiya ahsan, dengan yang lebih baik, ya. Jadi misalkan ada teman yang menggibai kita, ya, namimah, mengadu domba kepada kita, ya, jangan balas kita namimah lagi, jangan kita balas dengan ghibah lagi, kita balas dengan memberikan hadiah, ya, hadiah yang kecil-kecil lah, misalkan memberikan pulsa, ya, memberikan makanan dan sebagainya. Itu nanti akan muncul di dalam jiwanya, Masya Allah, ya, kamu yang sudah saya jahati kok berbuat baik lagi sih, seperti itu. Faidal ladzi bainaka, ya, kalau engkau wa bainahu, dan orang yang hasad kepada engkau itu ada permusuhan, ya, kalau sudah memberikan hadiah dan sebagainya, ya, nanti efeknya apa sih? Ka'annahu waliyun hamim, ya, seolah-olah mereka menjadi teman setia, ya. Tadi jadi yang asalnya musuhan, yang asalnya saling menggibai, yang asalnya saling mengadu domba dan sebagainya, ketika mereka saling memberikan hadiah, ya, memberikan perbuatan baik yang lagi, itu mereka akan waliyun hamim, menjadi teman yang setia, ya. Temannya marah-marah kemudian dia senyum, ya, semoga waliyun hamim, menjadi akrab kembali. Temannya menjahatinya kemudian memberikannya hadiah, ini menjadi waliyun hamim, menjadi temannya akrab. Kemudian kita katakan, ya, bahwasanya yang ini tuh berat, ya. Jadi misalkan ini sampai 40% efeknya hasad itu bisa menjadi hilang.
Demikianlah pembelajaran kita di hari ini, semoga bermakna bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup ucapan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.